Tapi di situ Anya belum merespon sedikit pun. Wajahnya masih pucat, tubuhnya mulai menggigil. Nah, disinilah sekilas ketika Aulia terus menatap wajah Anya, Aulia itu ngelihat wajah Anya ini sempat berubah jadi wajah perempuan berusia 50 tahunan. Nah, dalam posisi itu Aulia ini manggil nama Anya, bangun ya, bangun, aku takutnya. Tapi Anya masih diam dan gak gerak sama sekali. Dan suara orang siulan itu masih terus kedengeran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Gemara Sunyi dimanapun teman-teman berada, pada kesempatan kali ini kami akan membagikan kisah yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Aulia yang asalnya dari Surabaya. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu ketika di sekitaran abad ke-10, kira-kira di sekitaran tahun 900-an Masehi, ada sebuah kerajaan kuno bernama Medang Kamulan. Bagi yang belum tahu letak kerajaan ini, dulunya kerajaan ini menguasai beberapa daerah seperti Pasuruan, Nganjuk, Malang, dan juga Surabaya. Sang Raja Medang ini meminta ke para pasukan untuk segera mencarikan tempat peristirahatan bagi keluarga kerajaan. Dan lokasi yang diminta ini haruslah berada di ketinggian, di sebuah pegunungan. Nah, singkatnya setelah dicari dengan sangat keras, mereka kemudian menemukan sebuah lokasi yang diinginkan raja. Lokasinya itu di apit pegunungan, di apit Gunung Arjuna dan juga Gunung Anjasmara. Di situ juga ada Gunung Panderman dan ada Pegunungan Kawi. Nah, di tempat inilah kemudian para pasukan kerajaan membangun sebuah tempat peristirahatan sekaligus membangun candi untuk kerajaan Medang. Konon di tempat ini para empu-empu pembuat keris itu mencuci keris-keris mereka di sebuah mata air di sana. Dan karena keris-keris yang mereka cuci ini punya nilai tersendiri, di samping juga bahan-bahan yang mereka gunakan untuk pembuatan keris ini juga nggak main-main. Jadi inilah akhirnya yang membuat keris-keris mereka itu punya kekuatan tersendiri. Dan ketika dicuci di mata air ini, mata air yang semula airnya itu dingin, yang datangnya dari pegunungan, tiba-tiba berubah jadi panas. Ini karena kesaktian dari keris-keris yang dicuci di sana. Dan semenjak saat itu airnya kemudian berubah jadi air panas. Saat ini lokasi ini dikenal dengan lokasi wisata Songgoriti. Mungkin di antara teman-teman ada yang sudah pernah ke sana. Teman-teman bisa melihat di sana itu ada sebuah candi peninggalan dari Kerajaan Medang. Dan sampai hari ini, lokasi di sana itu seringkali difungsikan untuk tempat rekreasi dan juga tempat peristirahatan. Nah, pernah kami ceritakan juga di video kami yang sebelum-sebelumnya tentang sejarah Kota Batu. Di sekitaran abad ke-19, tepatnya pada tahun 1830, ketika itu Pangeran Diponegoro ini tertangkap oleh Belanda. Sebelum kami ceritakan ini, perlu teman-teman ketahui, tokoh ini merupakan tokoh penting dan tokoh yang luar biasa sekali. Selain pejuang, Pangeran Diponegoro ini dikenal sebagai seorang panglima perang. Beliau juga ulama. Pangeran Diponegoro punya banyak pengikut yang juga mereka ini ahli agama Islam pada zamannya. Dan ketika mengetahui bahwa Pangeran Diponegoro ini ditipu Belanda lalu ditangkap di Magelang, para pengikutnya kemudian melarikan diri dari kejaran Belanda.
Dan umumnya mereka ini melarikan diri di area-area pegunungan dan juga ke dalam-dalam hutan. Kalau teman-teman masih ingat, ada sebagian dari pengikut Pangeran Diponegoro ini yang melarikan diri ke Gunung Kawi. Beliau juga merupakan ulama dan beliau kemudian tinggal di sana, di daerah Kawi. Tapi sayangnya makamnya pada saat ini disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, selain itu ada seorang ulama, pengikut dari Pangeran Diponegoro ini yang kemudian juga lari. Beliau lari ke arah daerah Gunung Panderman. Beliau ini bernama Abu Ghanaim. Biasanya dalam istilah Arab, Abu itu berarti bapak. Artinya Abu Ghanaim ini adalah bapaknya Ghanaim. Bisa jadi nama asli beliau itu bukanlah Ghanaim. Nah, Abu Ghanaim ini kemudian berdiam diri di lereng Gunung Panderman dan kemudian membuka desa baru di sana. Terus di sanalah kemudian beliau dan juga para pengikutnya mulai menyebarkan ilmu agama Islam kepada penduduk sekitar. Pada saat itu memang Islam sudah masuk, tapi pendidikan agama Islam tidak begitu intens bisa didapatkan oleh masyarakat sekitar. Dari situlah kemudian Abu Ghanaim dan para pengikutnya mulai mengajari anak-anak ini ngaji dan juga mengajari ilmu agama pada mereka dan juga kepada warga sekitar. Dan berjalannya waktu, Abu Ghanaim merubah namanya menjadi Wastu. Hal ini supaya tidak terlacak oleh anjing-anjing Belanda. Jadi jangan salah, banyak rakyat Indonesia yang rela jadi anjing Belanda. Mereka bekerja dan juga berpihak pada musuh untuk memburu bangsanya sendiri. Makanya di sini kita sebut anjing-anjing Belanda. Nah, di lereng Gunung Panderman inilah Mbah Wastu itu hidup secara damai, diterima dengan baik oleh warga sekitar. Dikenal sebagai seorang ulama karena keahliannya dalam ilmu agama Islam, dan berjalannya waktu banyak orang-orang yang mengirimkan anak-anak mereka ini ngaji di tempat Mbah Wastu. Jadi seringkali orang Jawa itu selalu mengambil simpelnya kalau manggil nama orang. Misalnya ada orang yang bernama Muhammad Rofi'i, dipanggilnya Mat Pi'i. Namanya Mbah Zaitun, dipanggilnya Mbah Tun. Kira-kira seperti itu. Jadi ini juga terjadi kepada Mbah Wastu. Ketika orang-orang tua ini menyuruh anak-anak mereka untuk mengaji ke tempat Mbah Wastu, mereka selalu bilang, ayo sana ngaji ke Mbah Tu. Maksudnya adalah Mbah Tu ini adalah Mbah Wastu. Dan akhirnya banyak orang-orang yang kemudian memanggil Mbah Wastu dengan panggilan Mbah Tu. Dan sampai kemudian nama Mbah Wastu ini menjadi nama daerah di sana yaitu Mbah Tu. Atau yang kita kenal sekarang dengan Batu. Nah, kalau teman-teman ada kesempatan berkunjung ke Batu dan pengen tahu makam Mbah Wastu ini, makamnya masih ada di sana, teman-teman tinggal cari aja alamat, makamnya ada di Google. Teman-teman bisa menyempatkan ziarah ke makam Mbah Wastu di Kecamatan Bumiaji. Nah, sengaja kami menyajikan pengantar ini karena cerita ini ada hubungannya dengan kota Batu. Jadi cerita di episode kali ini teman-teman, cerita ini dibagikan oleh sobat kembara yang bernama Aulia. Dia asalnya dari Surabaya, Jawa Timur. Dalam kesempatan ini Aulia ingin membagikan ceritanya yang dia alami di sekitaran tahun 2018. Pada saat itu Aulia melakukan pendakian di Gunung Buta. Kita tahu Gunung Buta ini titik lokasi pendakiannya itu ada di Batu. Dari titik itu kita bisa mendaki ke Gunung Panderman atau ke Gunung Buta. Bahkan yang baru-baru ini ada Gunung Bokong namanya. Masih di area sana. Nah, sehari-hari Aulia ini bekerja di sebuah toko parfum di Surabaya. Toko ini sebenarnya milik pamannya Aulia. Jadi Aulia kerja di sini karena membantu pamannya. Selain itu, setelah dia lulus kuliah, Aulia belum ada panggilan kerja. Jadi sambil nunggu panggilan kerja, dia putuskan untuk membantu pamannya di toko parfum ini. Dan jam kerja Aulia di sini itu dari mulai jam 9 pagi sampai jam 4 sore. Sebenarnya toko ini masih tetap buka sampai sekitar jam 10 malam. Tapi di situ ada sepupu Aulia yang lain yang melanjutkan pekerjaannya sampai malam. Dia jaga di situ sampai malam. Nah, pertama kali Aulia suka mendaki itu ketika dia kuliah. Dia punya cowok yang juga suka mendaki juga. Jadi waktu itu gunung pertama kali yang didaki Aulia ini adalah Gunung Penanggungan. Dan semenjak saat itulah Aulia ini jadi senang mendaki gunung. Jadi untuk gunung-gunung di sekitar Surabaya, yang dekat dengan Surabaya ini sudah pernah didaki oleh Aulia dan teman-temannya. Seperti misalnya Gunung Arjuno, Gunung Welirang, maupun Gunung Penanggungan.
Nah, di tahun itu, di tahun 2018 ini, Aulia sendiri lupa bulan apa tepatnya. Jadi ada salah satu teman Aulia yang namanya ini Sultan. Sultan ini teman kuliah Aulia juga, dia anak orang berada. Orang tuanya ini asalnya dari Palangkaraya. Sultan kuliah di Surabaya dan setelah lulus kuliah, dia punya usaha sendiri, melanjutkan usaha dari orang tuanya. Usahanya yaitu usaha rental mobil. Pada waktu itu Sultan bilang ke Aulia kalau dia lagi punya gebetan baru. Gebetannya ini baru lulus SMA. Nah, Sultan pingin ngajak gebetannya itu naik gunung. Terus di situ Aulia bilang ke Sultan, ya udah kamu bilang aja ke Jalu. Jalu ini adalah cowoknya Aulia. Waktu itu Jalu sudah kerja di sebuah kantor pengacara. Bisa dibilang dari semua teman-temannya, Jalu lah yang paling sering naik gunung. Dan yang paling banyak punya pengetahuan soal pendakian. Singkatnya kemudian Sultan menghubungi Jalu via WA. Nggak lama setelah itu Sultan mengirimkan screenshot percakapan Sultan dan Jalu di WA. Intinya di situ menurut Aulia, Jalu agak keberatan kalau Sultan ngajak orang baru yang notabene mereka juga nggak kenal. Jalu nggak mau ambil resiko ketika nanti di gunung ternyata anak ini manja atau apalah berbuat sesuatu yang sangat nggak masuk akal. Nanti yang repot ini teman-teman juga. Terus di situ Sultan bilang ke Aulia, ini gimana ya? Waktu dia kirim screenshotnya Jalu itu. Akhirnya Aulia bilang ke Sultan, ya udah, ntar tak coba ngomong ke Jalu aja soal ini. Nah besoknya kebetulan Jalu ini mampir ke toko parfum Aulia. Dan sekitar jam 4 sore pas Aulia sudah jam pulang, Jalu ngajak Aulia makan di warung makan dekat situ. Disitulah Aulia coba membicarakan hal ini dengan Jalu. Ya intinya di situ Aulia ini coba ngerayu Jalu supaya Jalu mau ikut naik gunung. Terus Jalu ini bilang ke Aulia, udah gini aja lah, kamu bilang ke Sultan supaya ajak pacarnya ini nongkrong dulu sama kita, biar nanti kita kenal lebih dulu. Nah, singkatnya kemudian Aulia sampaikan ini ke Sultan. Sultan akhirnya ngajak pacarnya ini nongkrong ke tempat tongkrongan mereka. Yang datang sore itu ada Jalu, ada Aulia, ada Gembul, ada Bogel. Terus di situ ada Sultan dan pacarnya. Mulailah di sini Sultan mulai mengenalkan ceweknya itu. Nama ceweknya ini Anya. Anya baru lulus SMA dan dia saat itu kerja sebagai seorang SPG. Ya, SPG-an Ivan-Ivan lah. Pertama kali dikenalkan, Aulia itu sudah ngelihat ke arah Jalu. Jadi Aulia ngelihat Jalu itu kayak wajah Jalu ini kayak nggak seberapa respect dengan Anya. Ya memang Aulia ini sempat ngelihat ada satu momen di mana Anya itu sempat menunjukkan sikap nggak sopannya. Apalagi waktu itu pas mereka lagi ngobrol asik, tiba-tiba Anya itu cerita soal dia yang sering kesurupan dari sejak SD. Jadi dari situ tuh kayak nggak nyambung. Pembicaraan yang awalnya asik tiba-tiba Anya memotong dan dia bilang kalau dia sering kesurupan dari SD. Nggak cuma itu, Anya ini cerita juga kalau kakeknya itu orang pinter. Dan dari banyak cucu kakeknya itu, Anya juga bilang bahwa dia adalah salah satu cucu kesayangan kakeknya. Nah inilah yang membuat beberapa teman-teman itu agak nggak respect, terutama Jalu. Dan singkatnya dari pertemuan itu muncul kesepakatan mereka akan mendaki ke Gunung Butak di Batu. Rencananya mereka akan berangkat hari Jumat pagi. Di situ ketika semua antusias membicarakan ini, Anya ini kelihatan nggak tertarik ngomongin apa yang harus dibawa mungkin. Atau misalnya dia tanya seputar pendakian seperti apa. Jadi dia nggak ada ketertarikan di situ. Dia malah bilang, kata kakekku, di gunung itu tempat kampung makhluk halus. Di situ banyak kampung makhluk halusnya. Kakekku juga pernah cerita, beliau pernah menempatkan kodam di salah satu gunung di Jawa Timur. Terus pas Anya ngomong seperti ini, mereka semua itu cuma diem, mereka melongo. Ya sekali lagi mereka kayak memikirkan ini anak kok nggak nyambung banget, kita lagi ngomongin apa yang harus dibawa, dia malah ngomong seperti itu. Aulia sendiri sempat mikir, ini anak ngomongin apa sih, kok kayak nggak nyambung banget sama kita. Di situ, apalagi Aulia ngelihat Jalu itu kayak makin nggak suka ngelihat Anya yang ngomongnya ini ngalor ngidul nggak jelas. Dan singkatnya obrolan ini berakhir di sekitar jam 8 malam. Aulia kemudian diantar Jalu pulang ke rumah.
Dan dalam perjalanan pulang itu Jalu mengungkapkan semuanya ke Aulia. Terus di situ Jalu bilang ke Aulia, kamu tahu nggak, aku itu kayaknya bakal kepikiran banget kalau si Anya ini ikut naik gunung. Secara yang pertama dia nggak pernah naik gunung. Apalagi kamu tahu sendiri, dia ceritanya itu terus. Kamu paham kan maksudku? Terus Aulia jawab, iyalah udahlah biarin aja. Toh juga dia itu masih anak-anak yang labil. Biarlah itu jadi tanggung jawab Sultan. Kan kita sudah ngasih arahan ke Sultan supaya nggak usah ngajak pacarnya, tapi Sultan ini tetap ngotot, ya udah biarin aja. Akhirnya 2 hari sebelum hari H, seperti biasa mereka ini kalau pas mau naik gunung, perlengkapan pendakian itu selalu dikumpulkan di satu titik lebih dulu. Nah singkatnya hari itu dibawa ke rumah Sultan, ini H-2, karena titik pemberangkatan selalu dari rumah Sultan. Alasannya ya karena Sultan yang punya kendaraan, yang punya mobil. Hari itu Jalu dan Aulia ini bawa tas kerilnya dan juga perlengkapan naik gunungnya. Dan sesampainya di rumah Sultan, ternyata di situ sudah ada Gembul dan Bokel. Terus Sultan ini bilang, "Loh, si Anya hari Jumat itu masih ada event SPG-an ternyata di mall. Bisa nggak ya berangkatnya agak sorean gitu nunggu Anya selesai event?" Di situ udahlah kelihatan bahwa wajah Jalu ini langsung berubah. Tapi Aulia ini sempat goda atau sempat ngode ke Jalu supaya Jalu itu nggak perlu bad mood. Terus Jalu bilang, sorenya itu jam berapa Tan? Perjalanan dari sini ke Batu itu kira-kira 3 jaman. Nyampe sana jam berapa kita? Terus Sultan bilang, gini deh, aku udah bilang kok ke Anya, kalau bisa mentoknya itu jam 2 siangan sudah harus berangkat. Jadi kita dari sini jemput Anya dulu ke mall dan langsung berangkat. Nah akhirnya di situ mereka sepakat. Hari Jumat, selepas sholat Jumat, mereka semua kumpul di rumah Sultan. Semua barang-barang sudah masuk ke mobil, terus berangkatlah mereka ke mall yang dituju, ke tempat Anya ini bekerja. Nah, ternyata pas sampai mall ini sekitar jam 2 siangan kurang, Sultan akhirnya turun dari mobil, dia masuk ke mall jemput Anya. Mereka semua nunggu Sultan di mobil hampir sekitar setengah jam, tapi Sultan dan Anya ini belum juga muncul. Aulia akhirnya coba kontak Sultan, tapi nggak diangkat teleponnya. Mereka di situ sudah sebel, terutama si Jalu. Akhirnya nggak lama setelah itu muncullah Sultan. Di situ mereka ngelihat Anya ini ternyata masih pakai baju event SPG-an. Dan yang paling bikin mereka kaget, Anya itu pakai sepatu yang ada haknya. Terus pas ngelihat Sultan jalan sama Anya, Gembul ini bilang, wah ini pendaki gaya baru ini, naik gunung kok pakai sepatu high heels. Nah, begitu Sultan masuk mobil, Jalu langsung tanya ke Sultan, Tan, kamu bawain cewekmu sepatu gunung kan? Wajah Sultan itu kayak gagap, terus akhirnya dia jawab, iya udah gampang, yuk jalan yuk. Nah, singkatnya mereka pun berangkat, kira-kira sesampainya di Batu itu sekitar jam 6 sore. Mereka berhenti dulu di tempat makan, dan pas lagi makan ini, Jalu itu sudah bisik-bisik ke Aulia. Itu Anya kok nggak ganti sepatu. Mungkin di situ Jalu ini kepikiran, kok Anya ini nggak juga ganti sepatu gunung. Nah, Aulia ngeliat ternyata bener. Si Anya ini masih nggak ganti sepatu, dia masih pakai sepatu yang high heels itu. Dalam hati Aulia, ini jangan-jangan Sultan ini nggak nyiapin sepatu gunung buat Anya. Nah, dari tadi, ketika mereka ngelihat Sultan, Sultan itu kayak sibuk terus sama HP-nya. Dan pas Gembul ini tanya, kamu itu lagi telepon siapa sih Tan kok dari tadi sibuk terus? Sultan ini agak gelagapan jawabnya. Dan ketika Jalu itu tanya ke Sultan, barulah Sultan menjawab dengan jujur, iya ini aku lagi nyari persewaan sepatu ini buat Anya. Nah di situ kagetlah semua, kecewa tentu. Lah kamu ini gak bawain sepatu buat dia. Kenapa baru ngomong sekarang? Kan harusnya kalau kamu dari tadi ini ngomong ketika kita di Surabaya, kan aku bisa ambil sepatuku yang lain atau sepatu Aulia. Nah, si Jalu ini sudah kelihatan banget mukanya itu bete. Dan hampir 1 jam mereka di tempat makan ini, karena nunggu Sultan dapat jawaban dari rental sepatu hiking, mereka akhirnya ya menghabiskan waktu di situ. Akhirnya dari pihak rental menjanjikan sepatunya ini bisa dikirim sekitar jam 9-an malam, karena sepatunya itu ada di toko. Dan kebetulan juga tokonya ini tutup dari siang. Kuncinya dibawa pegawai yang lain, jadi masih nunggu pegawai yang bawa kunci ini datang. Akhirnya keputusan Jalu waktu itu ya udahlah, coba kabari orang rentalnya apa bisa ngantar sepatunya ke pos perizinan.
Dan setelah dicat oleh Sultan, orang rentalnya ini nggak mau. Mintanya janjian di masjid dekat sana. Akhirnya terpaksalah mereka nunggu orang rental sepatu datang. Sekitar jam 9 malam lebih, orang rental ini belum juga datang. Dan sudah berkali-kali dihubungi Sultan, tapi nggak ada jawaban. Mereka semua ini jujur sudah capek nunggu. Ditambah lagi perjalanan dari Surabaya ini tadi siang. Apalagi waktu itu Aulia ini sudah ketiduran di mobil. Jadi mereka sebenarnya sudah capek dalam perjalanan. Ditambah lagi mereka harus nunggu. Sedangkan di situ Anya ini lagi sibuk terus sama HP-nya di dalam mobil. Nggak tahu dia ini lagi chat-chatan sama siapa, nggak ada yang tahu. Dan sekitar jam 9 malam lebih 20 menit, orang rental ini datang bawa sepatu. Akhirnya mereka langsung berangkat ke pos pendakian. Nah, kira-kira sekitar 20 menit kemudian mereka sampai di pos pendakian. Malam itu pos pendakian ini sepi, nggak ada pendaki yang datang. Kata petugas jaga, tadi siang memang ada yang naik, dan besok yang naik itu lumayan banyak. Dan setelah ngurusi maksi, mereka akhirnya memulai perjalanan. Dan ketika sampai di pintu rimba, Jalu ini ngajak semua berhenti dulu untuk berdoa sejenak. Tapi waktu itu Anya ini terlihat masih sibuk sama HP-nya. Dia bilang, bentar-bentar mas, ini soalnya dari tim leaderku, aku harus ngirim laporan bentar ya, ini mumpung ada sinyal. Di situ akhirnya mereka nunggu Anya selesai. Setelah itu mereka berdoa bersama dipimpin Jalu, dan setelah mereka berdoa barulah mereka jalan. Belum sampai 5 menit jalan, Anya ini sudah mulai mengeluh. Dia mengeluhkan katanya sepatu yang disewa tadi itu kekecilan. Di situ dia marah-marah ke Sultan. Terlihat sekali kalau Sultan itu kayak dia itu nurut banget sama Anya. Dia sama sekali nggak bergidik ketika Anya ngomel-ngomelin dia. Pada satu titik pas Anya ngomel-ngomel lagi soal sepatunya, Jalu itu langsung bersuara. Kamu mau tetap ikut atau kamu mau balik turun? Terserah, ini pilihanmu. Kalau kamu mau turun, kami antar sekarang. Kalau kamu mau ikut, naik, kamu diam dan jangan banyak mengeluh. Di situ semua langsung senyap. Dan Anya ini langsung diam. Akhirnya perjalanan pun dilanjutkan. Sekitar 45 menitan mereka sampai di pos 1. Di pos 1 itu ada warung, tapi warung ini tutup. Di pos 1 ini sepi banget, nggak ada pendaki satupun di situ kecuali mereka. Mereka kemudian istirahat sebentar di pos 1. Nah, tiba-tiba Anya yang waktu itu duduk agak menjauh dari rombongan, dia langsung pindah tempat duduk. Awalnya dia sendirian, terus kemudian dia merapatkan ke barisan. Dia langsung mendekat ke arah Gembul dan Bogel. Aulia ini dari tadi memperhatikan terus ke arah Anya. Kayaknya Anya ini memang ngelihat sesuatu waktu itu. Jadi Aulia sempat tanya, kenapa Nya? Nggak apa-apa mbak, itu ada yang ngintip. Siapa yang ngintip? Emang ada orang ya? Enggak mbak, itu ada pocong yang ngintip. Nah di sini Aulia tahu betul prinsip mereka ini, baik Jalu maupun Bogel juga paham. Mereka ini paham. Kalau di gunung itu ya wajar ngelihat yang begituan. Tapi kalau bisa nggak perlu diungkapkan ketika masih ada di gunung. Takutnya ada teman-teman lain yang mentalnya ini down, mereka akan bisa keganggu dan akhirnya mereka akan semakin down. Terus kemudian Aulia ini mendekati Anya. Dia bilang ke Anya, ya kalau kamu lihat yang gitu-gitu lagi, ditahan dalam hati aja ya. Bilang aja ke aku, jangan ke yang lain. Oh iya mbak. Terus Anya ngomong seperti itu, akhirnya perjalanan pun dilanjutkan. Suasana masih sepi dan suasananya tuh gelap. Mereka jalan melewati semak-semak di kanan kiri. Jadi kayak ada alang-alang tapi tingginya itu sekitar 2 meteran. Dan itu menutup di area kanan dan kiri perjalanan mereka. Kira-kira perjalanan sekitar 1 jam dan mereka belum juga sampai di pos 2. Anya di situ minta istirahat. Di sini Anya minta diantar untuk buang air kecil. Sultan akhirnya yang berinisiatif mengantar Anya masuk ke arah semak-semak yang semak-semak ini agak masuk ke dalam lagi. Dan nggak lama setelah itu, Anya dan Sultan itu kembali ke rombongan. Tapi di situ ada yang aneh dari wajah Sultan. Wajah Sultan itu kayak menyembunyikan sesuatu. Tapi mereka diem. Aulia ini cuma berkata dalam hati, Sultan ini aneh banget deh wajahnya, kayak ada yang disembunyiin. Pada saat itu mereka istirahat sebentar di situ memang. Ada yang ngerokok, ada yang ngatur nafas, dan gak lama kemudian Aulia itu memandang ke arah Anya. Aulia ini ngelihat wajah Anya itu sudah pucat, matanya itu sudah gak fokus lagi. Di situ Aulia coba tanya ke Anya, kamu kenapa Anya? Anya diem, gak bereaksi sama sekali.
Terus Sultan ini mendekat ke Anya, badan Anya ini malah makin lemas. Terus badannya itu langsung terbaring di pangkuan Aulia. Disinilah mereka semua itu sudah mulai panik. Terus Jalu bilang, tolong ambilin minyak kayu putih. Jalu itu bilang ke Sultan, Tan, kamu buka sepatu sama kaos kakinya Tan. Kamu balurkan minyak kayu putih ini di kakinya. Terus Jalu meminta kepada Aulia supaya Aulia itu membuatkan air hangat. Akhirnya Gembul langsung buka tasnya, dia keluarin kompor dan mulai bikin air panas. Jalu juga bilang ke Bogel, Gel, kita dirikan tenda di sini aja Gel, minta tolong ya, kita bermalam di sini aja. Bogel langsung dengan sigap mendirikan tenda. Dia dibantu oleh Gembul mendirikan 2 tenda. Gembul masuk ke arah hutan mengambil kayu-kayu untuk dibuat api unggun. Karena yang mereka pikirkan ini Anya kena gejala hipotermia. Mereka harus bikin api atau supaya Anya ini hangat. Dan setelah tenda ini berdiri, Aulia membawa Anya masuk ke dalam tenda. Semua baju Anya yang basah karena keringat itu diganti dengan baju baru. Air panas juga berusaha diminumkan ke Anya. Anya ini terus diajak bicara. Tapi di situ Anya belum merespon sedikit pun. Wajahnya masih pucat, tubuhnya mulai menggigil. Nah, disinilah sekilas ketika Aulia terus menatap wajah Anya, Aulia itu ngelihat wajah Anya ini sempat berubah jadi wajah perempuan berusia 50 tahunan. Anehnya, Aulia ini ngelihat sekilas wajah Anya itu kayak pakai make up ala pengantin perempuan Jawa. Kalau teman-teman tahu ada hiasan hitam di bagian kening, kalau nggak salah itu namanya paes. Jadi warnanya itu hitam dan biasa dihias di kening pengantin wanita. Ini yang dilihat oleh Aulia. Akhirnya setelah ngelihat itu, Aulia keluar tenda. Dia sampaikanlah hal ini ke Jalu. Mendengar ini, Jalu juga ikut kaget. Singkatnya, Jalu akhirnya masuk ke dalam tenda. Dan pas Jalu dan Aulia ini masuk ke dalam tenda, di situ mereka ngelihat Anya sudah dalam posisi duduk bersimpu. Posisi tangannya itu ke depan, persis kayak seorang sinden yang duduk. Kepalanya itu agak miring sambil menatap ke arah Aulia dan Jalu. Kagetlah mereka di situ. Terus langsung secara otomatis Aulia manggil nama Anya. Anya, kamu kenapa? Anya menjawab, nyuwun sewu Cak Ayu, ibu arep takon. Kowe kabeh iki arep ning ndi? Nah, Jalu kayak sudah bisa menangkap hal ini. Jadi Jalu langsung menjawab, ngapunten ibu, kita sedaya niki kajenge minggah gunung ten Gunung Putak. Ngapunten ingkang wonten kalepatan ibu. Terus kemudian Anya yang lagi kesurupan itu dia ngomong lagi, sing hati-hati yo le, bocah iki rah ngerti unggah-unggu. Dikirane aku ra duwe rasa gelo. Iki tak elingke, ojo pisan-pisan maneh kowe kurang ajar karo ibu. Nah, setelah mendengar itu, Jalu kemudian jawab lagi, ngapunten ibu, injih ibu. Pokoknya di situ Jalu berusaha nurut. Setelah itu Anya langsung tergeletak. Dia kayak pingsan dan sudah nggak bisa lagi dibangunkan. Tapi wajahnya ini sudah nggak pucat lagi. Terus Jalu nyuruh Aulia memakaikan sleeping bag ke Anya. Setelahnya mereka kemudian keluar. Di situ Gembul, Bogel, dan juga Sultan dari sejak kejadian Anya ini kesurupan, mereka cuma ngeliat dari luar tenda dan nggak ada reaksi apapun. Karena ternyata mereka juga agak ngeri sebenarnya ngelihat kejadian tadi. Mereka itu dengar suara ketika Anya ini ngomong. Mereka bilang bahwa suara Anya itu berubah memang. Gembul menyaksikan ketika Anya kerasukan. Dari cara geraknya pun juga sudah beda. Dan Gembul juga bilang bahwa cara ngomongnya juga beda. Bahkan suaranya pun juga beda. Gembul ini bilang ketika Anya tadi kerasukan itu kelihatan banget kalau Anya ini karismatik. Jadi kayak yang merasuki Anya itu benar-benar sosok yang karismatik sekali. Terus Sultan kemudian tanya ke Jalu, "Lu, itu tadi siapa yang merasuki Anya?" Jalu cuma menjawab, "Itu kayaknya sosok perwakilan dari kerajaan sekitar." Terus dia tadi ngomong apa aja, aku nggak paham. Nah, karena Sultan ini memang nggak bisa bahasa Jawa. Di sini Jalu menjelaskan, intinya sosok yang merasuk ke Anya tadi ini dia nggak terima dengan Anya. Menurut sosok yang merasuki Anya tadi, Anya ini sudah kurang ajar sama beliau dan juga kepada bangsa beliau. Jadi kita di sini diingatkan supaya nggak mengulangi kesalahan itu lagi. Terus Sultan tanya lagi, emangnya apa yang sudah dilakukan Anya? Ya nggak tahu, kamu tanya sendiri aja sama cewekmu, dia sudah ngelakuin apa. Jalu itu sudah benar-benar jengkel juga. Terus akhirnya Gembul bilang,
gila ya. Kita ini sudah beberapa kali naik gunung, nggak pernah loh kita mengalami yang kayak gini. Baru kali ini kita ngalami situasi yang kayak gini. Ini gara-gara cewek munitan. Terus Jalu coba menenangkan mereka. Udahlah. Ntar kalau dia sudah sadar, kita tanya saja ke Anya. Kira-kira dia melakukan apa kok sampai dia kerasukan tadi. Nah, malam itu mereka terpaksa akhirnya ngecamp di lokasi itu. Lokasi ini berada di antara pos 1 dan pos 2. Mereka juga ngecamp di sembarang tempat karena kondisi yang sangat darurat tadi. Di tenda perempuan, Anya tidur ditemenin Aulia. Aulia sebenarnya belum tidur-tidur bener. Dia cuma pengen merebahkan badan sambil nemenin Anya. Di tengah malam, kira-kira di jam 1 dini hari, Aulia itu dengar Anya ini tidurnya itu sampai ngorok banget. Tapi lama-lama ngoroknya itu aneh. Suara ngoroknya itu kayak kedengaran keras banget. Langsung di situ Aulia ngeliat ke arah Anya. Diperhatikan terus wajah Anya. Tapi nggak ada yang aneh, wajahnya itu juga nggak pucat. Terus Aulia kemudian membelakangi Anya lagi. Dan nggak lama setelah itu pas Aulia ini sudah mau tidur, dia sudah mau pejamkan mata, tiba-tiba pundaknya ini ditapuk. Dan itu keras banget. Yang dirasakan Aulia, dia kaget. Karena saking kagetnya dia jerit. Terus langsung noleh ke belakang. Anehnya di situ dia ngelihat Anya itu tidur pules. Dan posisinya masih sama kayak yang terakhir dilihat oleh Aulia. Jadi pas mendengar Aulia ini jerit barusan, si cowok-cowok yang ada di tenda sebelah, kebetulan mereka masih ngobrol-ngobrol di depan tenda, mereka langsung nyamperin tenda Aulia dan juga tenda Anya. Dibukalah tendanya. Aulia sendiri waktu itu masih ketakutan. Terus dia bilang ke Jalu, barusan ada yang nabok punggungnya. Dan itu kenceng banget. Tapi pas dia noleh ke Anya, posisi Anya ini kok tetap. Jadi kayak nggak masuk akal. Apalagi posisi Anya itu tidurnya juga agak jauh dari Aulia. Jadi gambarannya waktu itu, Anya ini tidur di sisi sebelah kiri tenda, di pojok sebelah kiri. Dan Aulia tidur di sisi sebelah kanan tenda. Mereka itu berjauh-jauhan. Terus di situ akhirnya Jalu bilang, ya sudah, tendanya biarin kebuka aja sementara. Nanti kalau yang cowok-cowok ini sudah mau tidur, biar mereka yang nutup. Nah, jadinya pintu tenda yang cewek-cewek ini tetap dibuka. Dan sekitar jam 3, hampir setengah 4-an, satu persatu dari cowok-cowok ini pun mulai ngantuk. Mereka akhirnya masuk ke tenda dan tidur. Nah, Jalu sendiri, dia itu masuk tenda sekitar jam setengah 2-an. Jadi sebelumnya, Jalu itu juga sudah sempat pesan ke teman-teman cowok yang lain, kalau nanti kalian mau masuk tenda, jangan lupa tutup tendanya si cewek-cewek. Terus mereka bilang, oke, siap. Nah, ternyata ketika semua teman-teman cowok ini pas masuk tenda semua, mereka lupa tenda Anya dan juga tenda Aulia ini belum mereka tutup. Dan inilah yang terjadi. Waktu itu Aulia lupa jam berapa tepatnya, kira-kira mungkin sekitar jam setengah 4-an. Karena menurut keterangan dari teman-teman cowok, mereka masuk tenda itu di jam-jam yang seperti itu, antara jam-jam 3 lebih. Pada saat itulah Aulia ini mengalami gangguan. Aulia waktu itu lagi tidur. Tiba-tiba dia kebangun karena dengar ada suara orang siulan di luar. Dia mulai buka mata. Aulia kaget loh, kok pintu tenda ini nggak ditutup? Sedangkan di luar kondisinya sudah sepi. Pada saat itulah Aulia ini mulai mepet ke arah Anya karena jujur suasananya itu tiba-tiba jadi serem. Begitu Aulia mepet ke Anya, dia nggak berani lihat luar. Di sisi lain dia juga nggak berani tutup pintu tenda. Jadi dia tempelkan wajahnya itu ke arah punggungnya Anya. Sambil dia itu berusaha bersembunyi. Nah, dalam posisi itu Aulia ini manggil nama Anyanya. Bangun ya, bangun, aku takutnya. Tapi Anya masih diam dan gak gerak sama sekali. Lama-lama suara orang yang siulan ini jadi makin kedengeran jelas. Aulia ini masih gak mau ngelihat ke arah luar. Dia masih terus sembunyi di punggung Anya. Tiba-tiba suara siulan itu semakin mendekat. Jadi yang didengar Aulia rasanya itu kayak ada orang yang jongkok di depan tenda mereka. Terus sengaja si orang ini siulan. Ini yang bikin Aulia itu makin tambah merinding. Disinilah Aulia teriak-teriak manggil Jalu, Jalu, sampai dia ini nangis, saking takutnya si Aulia. Nah, yang bangun duluan, yang mendengar suara Aulia ini adalah si Gembul. Tapi Gembul sendiri nggak berani keluar tenda. Terus dia bangunkan Jalu, Jalu, bangun Jal, itu Aulia teriak-teriak.
Barulah di situ Jalu bangun dan dia buka pintu tenda terus ngeliat ke Aulia. Pengakuan Jalu waktu itu pas dia keluar tenda menuju ke tenda cewek, dia nggak ngeliat apa-apa. Tapi pengakuan Gembul, kenapa pas dia mendengar suara Aulia teriak-teriak, dia nggak berani keluar tenda? Karena Gembul sendiri ini sebenarnya juga mendengar ada orang siulan yang dia ini berada di dekat tenda cewek-cewek itu. Jadi setelah peristiwa yang menyeramkan itu, mereka semua kebangun, kecuali Anya. Anya masih tidur pulas dan posisinya itu masih sama. Dia nggak berubah sama sekali posisinya. Sultan sempat ngecek kondisi Anya. Katanya Anya ini memang lagi tidur pulas, mungkin kecapean, kata Sultan. Dan pagi itu sekitar jam 7 pagi ketika masakan ini sudah siap, mereka semua ngopi. Peralatan sudah dimasukkan kembali. Jalu bilang ke Sultan, "Tan, kalau memang nanti setelah Anya kita bangunkan, kita tanya, apa dia masih bisa naik atau dia nggak bisa naik, kita tanya aja. Kalau memang dia sudah nggak kuat, ya terpaksa kita turun aja. Kapan-kapan aja kita naik ke sini lagi. Nggak perlu ada yang dipaksakan." Nah, di situ Sultan cuma mengangguk. Kira-kira jam 7:30-an, Anya kebangun. Dia benar-benar kayak orang baru sadar dari tidur panjangnya. Dia sempat tanya ke Aulia, "Mbak, kita ini di mana, Mbak?" Terus Aulia jawab, "Kan kita lagi naik gunung, Anya, kita di Gunung Puta." Itu ada Sultan, ada Jalu, ada Gembul, ada Bokel juga. Barulah di situ Anya paham. Setelah itu Anya disuruh sarapan. Dan sambil makan, Anya ditanya sama Jalu, "Kira-kira kamu masih kuat nggaknya buat naik gunung? Kalau memang nggak kuat, kita turun aja ya." Terus Anya bilang, "Aku masih kuat kok, Mas. Kemarin kayaknya aku cuma kecapean aja habis event." Terus Gembul tanya lagi. Gembul ini orangnya tuh kadang-kadang juga ceplos-ceplos. Dia langsung tanya ke Anya, "Nya, kamu semalam itu kerasukan. Yang merasuki kamu itu perempuan dari bangsa kerajaan lembut. Dia bilang kalau kamu itu kurang ajar sama bangsa lembut di sini. Emangnya kamu habis ngelakuin apanya?" Waktu itu Anya ini diem. Dia nggak bisa jawab. Dan nggak tahu kenapa Gembul ini langsung marah karena pertanyaannya itu nggak dijawab oleh Anya. Dia itu teriak, "Weh, Nya, aku ngomong sama kamu. Kamu denger nggak aku ngomong apa? Kemarin kamu itu kerasukan. Emangnya kamu ngelakuin apa di gunung ini sampai penunggu di sini itu merasuki kamu? Dan dia ini marah karena perbuatanmu." Gembul itu tiba-tiba marah. Akhirnya ngelihat Gembul ini marah, Sultan mendekat ke arah Anya. Anya itu ditanya baik-baik, "Kamu memang ngelakuin apa sih, Yang? Kamu semalam itu kerasukan loh." Nah, teman-teman akhirnya terpaksa ngecamp di sini karena kondisimu semalam itu gawat banget. Anya ini tetap nggak mau menjawab. Terus dia membisikkan sesuatu ke Sultan. Nah, tentu mereka semua ini nggak ada yang mendengar. Di situ akhirnya Gembul marah lagi. Gembul yang tadinya posisinya ini lagi duduk di tanah, dia langsung berdiri terus nunjuk-nunjuk ke Ana, "Weh, kita ini tim weh di sini, weh. Ngomong jangan bisik-bisik. Semua harus tahu apa yang kamu lakuin. Yang repot itu kita semua, nggak cuma Sultan. Paham kamu?" Nah, karena situasinya makin nggak kondusif, Jalu coba menenangkan mereka semua, terutama menenangkan Gembul ini. Gembul ini orangnya diem sebenarnya. Tapi kalau dia marah ya seperti itu. Gembul didudukkan oleh Jalu. Jalu ngomong ke Gembul, "Udah Lambul, santai aja Lambul, nggak perlu marah-marah." Lah gimana nggak marah, Pak? Dia bikin jengkel semua orang. Terus Anya ini nangis. Akhirnya pembicaraan ini pun dihentikan. Nggak lama setelah itu mereka bereskan semua tenda dan bereskan semua perlengkapan. Nggak tahu lagi tujuan mereka selanjutnya ini seperti apa. Apakah tetap naik atau turun. Yang penting mereka beres-beres dulu. Dan waktu pun berjalan sekitar jam 9:30 pagi. Mereka sempat ketemu beberapa pendaki yang naik. Sedangkan mereka masih tetap di situ. Belum tahu mereka ini mau apa. Jadi mereka masih istirahat santai. Terus Jalu akhirnya angkat bicara. "Ya udah yuk, kita sebaiknya turun aja. Kayaknya sudah nggak memungkinkan lagi kalau kita harus naik." Tapi Sultan bilang, "Gak usah, Rek. Biar aku sama Anya aja yang turun, kalian tetap naik." Jalu tetap gak setuju di situ. Enggak, Tan. Kita kesini ini bareng-bareng. Naik juga bareng-bareng. Kalau turun ya turun bareng-bareng. Sudah nggak apa-apa. Akhirnya Sultan pun diem. Singkatnya mereka pun turun, nggak jadi melanjutkan perjalanan ke pos selanjutnya. Nah, sekilas Halif itu ngelihat
ternyata yang dimakan sosok ibu-ibu dengan gaun merah itu adalah tangan manusia. Dan Hanif ini langsung punya firasat buruk bahwa dia sudah bisa menebak pasti sosok makhluk ini mau mencelakai Hanif. Di situ Hanif sudah pasrah, dia pasti mati. Jadi posisi mereka itu belum juga sampai di pos 2. Dan sekitar jam setengah 11 siang mereka pun turun. Beberapa kali Jalu, Aulia, Gembul, dan Bogel ini sempat jalan mendahului. Karena Sultan dan Anya itu jalannya juga pelan-pelan. Mereka tertinggal jauh di belakang. Dan karena sering seperti itu, Jalu bilang, udah jangan sampai mencar, kita tunggu aja dulu Sultan sama Anya. Usahakan kita terus jalan bareng. Nah, Aulia mengaku perjalanan kali itu benar-benar lama banget. Padahal jalanan ini kan jalanan turun. Seharusnya jauh lebih cepat. Ini karena Anya yang setiap kali jalan sekitar 5 langkah, dia selalu minta berhenti. Karena Anya bilang kakinya itu berat banget. Tentu siapapun yang ngelihat Anya, ini kayak nggak percaya kalau kaki Anya itu sakit atau katanya terasa berat. Karena memang nggak ada tanda-tanda seperti itu sama sekali di raut wajahnya. Wajah Anya itu baik-baik saja, nggak menunjukkan rasa yang sakit atau apa. Mereka ini malah menyimpulkan ini bagian dari drama Anya karena dia pengen diperhatikan. Dari situlah satu persatu dari mereka ini mulai sebel. Tapi untungnya Jalu selalu mengingatkan ke teman-teman yang lain supaya tetap berusaha tenang dan sabar. Karena bagaimanapun juga mereka ini masih berada di gunung. Berbagai macam kemungkinan itu bisa saja terjadi. Dan belum selesai Jalu ini ngomong, 10 menit setelah itu pas mereka duduk di bawah pohon sambil nunggu Sultan dan Anya ini jalan pelan-pelan, tiba-tiba turun hujan. Dan langsung hujan ini turun dengan deras banget waktu itu. Mereka nggak sempat pakai jas hujan. Mereka akhirnya mepet ke arah pohon, berharap supaya nggak terlalu kena guyuran hujan. Dan setelah mereka pakai jas hujan, hujan ini malah makin deras. Sampai-sampai pandangan mereka itu benar-benar terbatas. Sedangkan mereka sendiri ini nggak bisa bergerak terlalu jauh karena masih nunggu kedatangan Sultan dan Anya. 2 menit setelah itu, Aulia baru ingat soal jas hujan. Dia bilang ke Jalu, Jal, kayaknya itu si Sultan sama Anya itu nggak bawa jas hujan deh. Waduh, Jalu ini sambil tepok jidat. Ya udah yuk, kita samperin mereka aja lah. Akhirnya Jalu ini naik ke atas ditemenin Gembul. Nggak lama setelah itu, Aulia teriak. Dia bilang dia mau ikut naik sekalian daripada nunggu mereka berdua. Mereka nunggu sama Bogel di bawah, ya udahlah mereka naik aja. Takutnya ketika mereka nunggu di sana, ada ranting pohon yang jatuh, ini malah makin bahaya. Singkatnya, mereka berempat ini naik menjemput Sultan dan Anya. Hujan masih turun dengan derasnya. Jalanan setapak itu sudah jadi aliran sungai karena hujan turun dengan deras banget. Hampir 10 menitan mereka naik, belum juga ngelihat Sultan dan Anya. Di situ mereka juga bingung, ditambah lagi untuk ngomong pun itu juga harus agak teriak, karena nggak kedengeran, ketutup dengan suara hujan yang deras. Jalu akhirnya memutuskan lanjut agak naik ke atas. Dan sampailah mereka ini di lokasi yang mereka camping semalam. Begitu sampai di lokasi ini, Jalu sudah mulai merasa ada yang aneh. Nggak mungkin juga Sultan dan Anya masih di lokasi ini, karena mereka tadi kan turun bareng-bareng, dan rasanya sudah jauh banget dari lokasi perkemahan. Dari situ Jalu bilang ke teman-temannya, udah yuk kita turun lagi. Tapi nanti kita jalannya itu pelan-pelan, sambil kalian cari mungkin di kanan kiri kalian ada pohon-pohon besar. Siapa tahu Sultan sama Anya berlindung atau berteduh di bawah pohon itu. Singkatnya mereka jalan turun lagi. Mulai dari Jalu, Gembul, Bogel, dan Aulia, semuanya itu sambil ketika jalan itu sambil noleh ke kanan, ke kiri, sambil ngeliat apakah ada pohon besar, di situ apakah ada Sultan atau Anya yang berteduh. Sambil sesekali mereka ini manggil nama Sultan dan Anya. Nggak terasa mereka ini sudah jalan turun itu sekitar 10 menitan, tapi nggak ada tanda-tanda keberadaan Sultan dan Anya. Sampailah mereka di sebuah lokasi, di situ ada pohon besar. Lokasi ini adalah lokasi terakhir mereka tadi nunggu Sultan dan Anya. Dan di bawah pohon ini tadi mereka itu sempat pakai jas hujan ketika hujan itu turun dengan derasnya. Artinya, mereka sudah balik ke atas sampai balik lagi ke posisi awal. Dan mereka belum juga ngelihat Sultan dan Anya. Hujan masih terus turun dengan derasnya.
Jalanan setapak ini sudah mulai benar-benar kayak sungai. Aulia sudah mulai menggigil kedinginan, sepatu mereka sudah basah semua. Dan karena sepatu basah, akhirnya sepatu itu jadi terasa berat banget buat jalan. Ditambah lagi jalanan itu juga licin. Bingung mereka ini harus melakukan apa lagi. Gembul posisinya itu berdiri, matanya terpejam. Aulia tahu mungkin waktu itu Gembul ini lagi nahan dingin dan lagi nahan sebel. Aulia kemudian ngelihat ke arah Bogel. Kalau Bogel ini dia lebih tenang. Dia lebih kepada apa kata teman-teman lah. Teman-teman minta A, Bogel ikut A. Terus Aulia kemudian ngelihat ke arah Jalu. Waktu itu Jalu ini wajahnya sudah mulai pucat. Tangan Jalu sudah kelihatan mengkerut karena kedinginan. Dan gak lama setelah itu, Gembul bilang ke Jalu, "Udah Jal, kita lanjut jalan aja Jal. Percuma juga nungguin mereka. Kita nggak tahu kan mereka di mana. Palingan mereka lagi asik-asik di semak-semak. Kan kita nggak tahu." Terus kata Aulia, "Jangan mikir gitu Tombul. Mana mungkin di situasi yang kayak gini mereka sempet-sempetnya ngelakuin hal bodoh kayak gitu." Terus Gembul ini ngomong lagi, "Lah terus ini kita gimana? Apa kita mau nungguin mereka sampai besok? Gila aja, kalian aja yang nungguin, aku mendingan turun." Terus Jalu coba menenangkan Gembul. "Udah gini aja Bul, sekarang kita cari lokasi yang agak nyaman untuk berteduh sambil nunggu Sultan sama Anya. Kalau sampai malam mereka belum juga turun dan belum ketemu kita langsung lapor ke pos perizinan." Dan pada saat Jalu ngomong seperti itu, masing-masing dari mereka ini nggak menjawab. Mereka langsung mengikuti Jalu jalan. Dan nggak sampai 5 menit mereka jalan, mereka ngelihat ada lokasi yang cocok untuk berteduh. Akhirnya mereka pun berhenti di situ. Dan alhamdulillahnya, setelah mereka berhenti di situ, nggak lama kemudian hujan ini mulai reda. Jas hujan mereka lepas, tapi sepatu itu masih tetap nempel, meskipun sepatunya ini sudah dalam keadaan basah. Akhirnya Jalu mengeluarkan kompor, bikin air panas, dan dia bikin minuman hangat dan juga bikin mie instan. Dan setelah minuman hangat ini jadi, mereka pun akhirnya minum minuman hangat itu dan makan mie instan. Bogel ini bilang ke teman-teman semua, "Ini sudah jam 5 lebih ternyata. Pantesan kok sudah makin gelap." Nah pas Bogel ngomong seperti ini, mereka semua itu kayak nggak percaya. "Hah? Yang bener Gel? Jalu ngelihat jam tangannya loh, ternyata bener, sudah jam 5 lebih dan hampir maghrib." Jadi sudah berjam-jam mereka di situ nunggu kedatangan Anya dan Sultan dan nggak kerasa. Nggak lama, dari HP Aulia itu terdengar azan maghrib berkumandang. Kondisi ini semakin gelap. Bogel sudah dari tadi itu mengeluarkan headlamp-nya. Setelah itu masing-masing dari mereka mulai mengeluarkan headlamp. Mereka ini masih tetap di lokasi itu. Dan sudah berulang kali juga mereka ketemu pendaki yang naik dan pendaki yang turun. Dan setiap kali ada pendaki yang turun melewati mereka, pendaki itu selalu ditanya, "Mas, maaf mas, di atas tadi masnya ketika jalan ngeliat nggak ada 2 orang, cowok dan cewek, yang cowok itu pakai kaos hitam, yang cewek pakai kaos putih." Nah rata-rata dari para pendaki yang turun ini, mereka nggak ngeliat pendaki yang dimaksud. Begitupun juga dengan pendaki yang baru naik. Mereka sempat pesan, si anak-anak ini, Jalu itu sempat ngomong ke para pendaki yang naik, "Mas, minta tolong boleh mas, kalau seandainya nanti pas jenengan ini naik, terus ketemu 2 orang pendaki, yang satu cowok dan yang satu cewek, yang cowok pakai kaos hitam, yang cewek pakai kaos putih, tolong sampein ya mas, ditunggu teman-temannya di bawah." Nah, pendaki-pendaki ini bilang, "Oh iya mas." Dan nggak tahu juga apakah mereka sempat ketemu dengan Sultan dan Anya, tapi kenyataannya sampai pada waktu itu sekitar hampir jam 6 maghrib, tanda-tanda Sultan dan Anya ini belum juga nampak. Dan kira-kira sekitar jam setengah 7 malam, Aulia sudah mulai benar-benar capek. Beberapa kali dia tertidur dan nahan dingin. Sepatu juga masih basah, pakaian mereka juga masih basah. Mungkin karena ini juga akhirnya mereka semua memutuskan untuk turun dan mereka akan melaporkan hal ini ke pos perizinan. Mereka pun akhirnya melanjutkan jalan, mereka turun. Ketika mereka turun, berkali-kali Gembul ini sempat kepleset dan jatuh. Dan ada satu momen di mana Gembul ini jatuhnya itu keras banget sampai kepalanya ini sempat kena batu. Di situ mereka semua ini khawatir dengan kondisi Gembul. Tapi Gembul itu memastikan bahwa dia baik-baik saja. Nah, perjalanan pun dilanjutkan. Nggak tahu kenapa, apakah mereka ini tersesat atau mungkin memang karena tempo jalan mereka ini lambat. Jadi sudah hampir 1 jam lebih mereka jalan. Mereka ini belum juga ketemu pos 1.
Dan sesampainya mereka di jalur turunan yang agak berbelok, ada yang manggil mereka. Pertama kali mereka mendengar nama Gembul yang dipanggil. Gembul, Gembul. Nah, mereka langsung berhenti. Gembul noleh ke belakang, terus dia teriak balik. Woi, ya, Bol, ini Sultan Bol, Sultan Bol. Nah, kagetlah mereka. Terus langsung pada saat itu juga Jalu meletakkan tasnya. Dia naik ke atas. Sekitar 10 menit kemudian Jalu turun bersama Sultan dan Anya. Aulia ngelihat Anya itu jalannya dibopong oleh Sultan. Sedangkan Jalu bantu membawakan barang-barang Sultan dan Anya. Sultan dan Anya ini akhirnya mereka muncul. Baju dan celana dan juga sepatu mereka ini sudah basah kuyup semua. Mereka itu tanpa jas hujan. Anya terlihat nangis terus-menerus. Aulia akhirnya ikut naik menyusul Anya sambil dia mencoba untuk menenangkan Anya. Dan sampai di situ Anya ini nggak berhenti nangis. Singkatnya, Anya kemudian didudukkan di sana. Gembul langsung inisiatif membuatkan air hangat untuk mereka berdua. Setelah minum minuman hangat, mereka istirahat sebentar. Jalu sudah ngode ke teman-temannya supaya nggak terlalu banyak tanya ke Sultan maupun Anya. Biarlah mereka tenang dulu. Dan kira-kira hampir setengah jam Sultan dan Anya ini istirahat. Sultan bilang ke teman-temannya, ayo kita jalan yuk. Ini sudah terlalu malam soalnya. Mereka akhirnya jalan. Anya itu jalannya ini masih tetap jalan dengan dipopong. Yang dikeluhkan Anya ini masih sama. Dia bilang kakinya itu terasa berat, kayak ada yang gandoli di situ. Nah, pada satu momen, mereka itu sudah bisa ngelihat lampu-lampu kota. Dan mulai terdengar ada sound system dari perkampungan bawah. Nggak lama lagi, mereka sampai di pos perizinan. Jalu bilang ke Sultan untuk menyemangati Sultan, Tan, semangatan, kita sudah mau sampai. Dengan tenaga penghabisan, Sultan melangkahkan kakinya dan berulang kali dia berbisik ke Anya, ayonya kamu bisa, semangat yuk. Nah, begitu sampai di pepohonan-pepohonan bambu yang rindang, ini sudah dekat sekali dengan pos perizinan. Tiba-tiba di situ Anya itu bereaksi. Dia itu berdiri tegak, langsung dia mengeluarkan suara. Aku ra peduli kabeh kowe iki sapa, balekno aku saiki ning dhuwur. Aku mau ning kene, balekno aku. Nah, kagetlah mereka semua. Pada momen ini mungkin saking keselnya si Gembul itu langsung teriak. Jadi mohon maaf, waktu itu dia mengumpat dengan cara arek-arek Surabaya. Dia mengumpat, sambil Gembul ini nunjuk ke arah Anya. Metu kon, gak ngurus aku, mulya dhewe. Tak kei dhuwit numpak becak. Kono, budalo dhewe mendur. Pokoknya waktu itu Gembul marah sambil ngumpat-ngumpat. Anehnya, Anya itu masih terus melotot matanya. Anya noleh ke arah sebelah kiri. Yang sebelah kiri ini adalah jurang. Jalu takut kalau sosok yang merasuki Anya ini tiba-tiba ngajak Anya lompat. Akhirnya Jalu bilang ke sosok ini, "Inggih Bu, ini kami turun dulu ya Bu. Nanti sesampainya kami di pos bawah, kami antarkan jenengan naik ke atas." Semua diam waktu itu. Akhirnya di situ setelah Jalu ngomong seperti ini, Anya itu lemes. Dia lemes lagi. Terus Sultan tanya, "Kamu nggak apa-apanya?" Yang jelas di situ Anya ini kayak orang linglung. Jalu akhirnya minta teman-temannya supaya jalan cepat biar segera sampai pos. Nah, ketika itu Anya ini jalannya sudah normal lagi. Dia sudah nggak merasa berat lagi. Anya juga heran. Dia itu bisa berjalan normal, dia heran. Karena semenjak dari atas, dia itu jalannya berat banget. Di kesempatan ini, benar-benar mereka manfaatkan untuk jalan agak cepat biar mereka ini segera sampai di pos. Singkatnya, mereka pun akhirnya sampai di pos. Setelah mereka melaporkan ke pos, mereka langsung bersiap pulang. Jalu melarang teman-temannya lama-lama di situ. Jadi mereka langsung naik mobil dan langsung tancap gas dan mereka turun ke bawah. Ketika sampai di sekitaran alun-alun Batu, Jalu mulai agak tenang. Begitupun juga dengan mereka jadi agak lega. Singkatnya mereka pun melanjutkan perjalanan. Terus Sultan ini di tengah-tengah perjalanan itu ngajak makan di sebuah warung makan di dekat sana. Sultan sempat bilang ke Jalu, nggak apa-apa kan Jal, kita makan dulu, biar nggak kena masuk angin kita. Ya udahlah, nggak apa-apa. Kita juga sudah jauh kok dari lokasi. Nah, pas makan ini, mereka itu sudah mulai mencair. Masing-masing dari mereka itu sudah bisa mulai ngobrol dan sudah bisa mulai bercanda. Terus pas lagi asik makan ini, tiba-tiba Anya itu nangis. Aulia langsung meluk Anya. Kamu kenapa Nya kok nangis? Anya masih terus nangis. Dan sekitar beberapa detik kemudian, Anya kemudian tarik nafas, terus dia mulai cerita. Nah, di sini Anya mulai cerita. Jadi berawal dari kakeknya Anya yang seorang dukun,
Ternyata dari kecil, Anya ini sudah dititipi kodam pendamping oleh kakeknya. Anya adalah salah satu cucu kesayangan kakeknya. Karena kata kakeknya, weton Anya ini sama persis seperti kakeknya itu. Jadi semenjak kodam itu ditanamkan pada diri Anya, dia itu sering kerasukan. Dan setiap kali kerasukan yang dirasakan oleh Anya, dia selalu berada di sebuah keraton yang isinya itu perempuan semua. Di keraton itu, Anya selalu diperlakukan seperti putri kerajaan. Tapi setiap kali seperti itu, selalu yang dirasakan Anya ini nggak lama. Anya cuma merasa dia berada di keraton itu sekitar beberapa menit. Tapi pada kenyataannya, di dunia nyata, Anya itu kerasukan itu selama berjam-jam. Bahkan dia pernah kerasukan sampai 3 hari 2 malam. Dan pada waktu itu banyak saksinya. Dan selain kodam pendamping ini, kakeknya Anya itu juga sering ngasih Anya itu cekelan. Cekelan yang dimaksud di sini adalah sebuah pegangan. Jadi ada semacam jimat penjaga. Ketika Anya SD, dia pernah dikasih jimat semacam bungkusan kain warna merah hati. Sampai saat itu jimatnya ini masih ada. Dan ketika Anya SMP, kakeknya ngasih lagi jimat ke Anya berupa jarum emas sebanyak 5 buah. Ini juga masih tersimpan rapi di rumah Anya. Pada suatu ketika, tiba-tiba Anya ini didatengin kakeknya di malam hari. Waktu itu Anya duduk di bangku kelas 2 SMA. Anya dituntun kakeknya menuju ke makam tua yang ada di pinggiran desa. Perlu diketahui, Anya ini dari mulai lahir sampai SMA dia tinggal di daerah Lamongan, Jawa Timur. Nah, malam itu kakeknya ini meminta Anya berdiam diri di situ. Nggak lama setelah itu kakeknya ini tiba-tiba menghilang. Nggak tahu hilang kemana. Karena Anya itu takut waktu itu, dia berusaha akhirnya keluar dari makam itu. Dan ketika Anya ini keluar dari makam, dia langsung pulang ke rumah. Rumah Anya dan rumah kakeknya ini agak berdampingan, gak jauh. Pas Anya mau masuk rumah, Anya dipanggil oleh kakeknya. Anya pun akhirnya menghampiri. Dalam batin Anya, pasti kakek ini marah karena dia sudah meninggalkan makam. Ternyata kakeknya ini tanya, "Dari mana, Dok? Kamu kok malam-malam gini, Dok?" Dek, di situ kagetlah Anya. Loh, bukannya kakek tadi yang nuntun Anya sampai ke makam, terus Anya disuruh duduk di situ sama kakek. Nah, wajah kakek di situ mulai berubah. Terus kakeknya bilang, "Bajingan iki kelakuannya genderuwo sumur mburi omah iki." Nah, disitulah kakeknya bilang, "Sudah, Nduk, kamu tunggu sini, Nduk." Dan setelah itu Anya nggak tahu lagi apa yang terjadi. Dari kejadian itu Anya baru sadar ternyata yang tadi membawa Anya ke kuburan, ke makam itu bukanlah kakeknya, melainkan genderuwo penunggu sumur belakang rumah kakeknya itu. Nah, keesokan harinya pagi itu kakeknya ini cerita ke Anya. Semalam, kakeknya ini sempat bertarung dengan genderuwo itu. Dalam pertarungan secara gaib itu, genderuwo ini kalah. Tapi nggak lama kemudian, ada serangan bertubi-tubi kepada kakeknya Anya. Dan puncaknya adalah kakeknya Anya ini mengalami serangan, sampai beliau itu muntah darah. Kata kakeknya Anya, dia diserang oleh dukun lain yang selama ini memusuhi kakeknya Anya. Katanya dukun itu berasal dari desa seberang, nggak tahu mana tepatnya. Nah, kakeknya ini menjelaskan, pada suatu waktu ketika pemilihan kepala desa, kakeknya Anya ini berhasil memenangkan seorang calon kepala desa. Sedangkan kabar lainnya, calon kepala desa yang lain ini kalah, dan mereka itu nggak terima. Terutama dukunnya inilah yang nggak terima, dan berjanji akan membuat perhitungan dengan kakeknya Anya. Dan semenjak saat itulah mereka ini sering perang santet. Dan termasuk genderuwo ini adalah kiriman dari dukun tersebut. Hari itu sebelum berangkat ke sekolah, kakeknya Anya ini sempat ngasih jimat lagi ke Anya. Jimatnya itu adalah sebuah tusuk konde emas. Kata kakeknya, "Kalau kakek nanti sudah nggak ada, Nduk, gunakan ini untuk melawan makhluk halus yang mengganggu kamu. Jaga benda pemberian kakek ini dengan baik." Dan itu aja yang disampaikan oleh kakeknya Anya pagi itu. Dan setelah tusuk konde emas ini diterima oleh Anya, dia meletakkan barang itu di laci kamarnya. Setelah itu Anya berangkat ke sekolah. Sesampainya dia di sekolah sekitar jam 11 siang menjelang jam istirahat, salah satu pakliknya Anya itu datang ke sekolah menjemput Anya. Anya waktu itu sempat kaget. Ini kenapa kok paklik datang ke sekolah? Ternyata pakliknya ini mengabarkan berita duka. Kakeknya Anya baru saja meninggal setelah beliau mengalami muntah darah. Anya pun langsung bergegas pulang. Sesampainya di rumah Anya ini sudah rame banget dipenuhi oleh para pelayat. Singkatnya, jenazah kakeknya ini pun dimakamkan.
Banyak warga yang tahu profesi kakeknya Anya itu. Mereka semua tahu bahwa kakeknya Anya ini adalah seorang dukun, baik itu dukun santet maupun dukun yang lain. Tapi banyak warga juga yang sering dibantu oleh kakeknya Anya ini. Maka dari itulah kakeknya Anya itu punya tempat tersendiri di hati warga desa sekitar. Dan singkatnya, setelah lulus SMA, Anya ikut teman-teman sekolahnya merantau ke Surabaya. Kata temennya, ada sebuah agensi yang butuh SPG untuk sebuah produk. Nah, saat memutuskan tinggal di Surabaya, Anya ini membawa satu jimatnya, yaitu jimat tusuk konde emas itu, yang merupakan jimat terakhir pemberian kakeknya. Singkatnya, ketika Anya ini ikut naik gunung bersama Sultan, Jalu, Aulia, dan teman-teman yang lain, Anya dari awal sudah merasa dia nggak akan mampu naik gunung. Apalagi sebelumnya dia nggak pernah sekalipun naik gunung. Tapi karena Anya mengaku dia lagi jatuh cinta sama Sultan, apalagi ini yang jadi hobinya Sultan, Anya berusaha mengikuti dengan senang. Selain daripada itu, Anya juga sengaja membawa jimatnya itu untuk menambah kekuatannya dan untuk menghalaunya dari serangan-serangan makhluk halus yang ada di gunung. Karena dia ingat betul, kakeknya sering bilang bahwa di gunung itu banyak penunggu-penunggunya. Jadi Anya merasa perlu dia membawa jimatnya itu. Singkatnya, pada saat mulai naik gunung, belum ada perasaan apa-apa pada diri Anya. Tiba-tiba waktu itu pas mereka lagi istirahat di suatu tempat, waktu itu ketika Anya pingin buang air kecil, sebenarnya Anya ini sudah coba nahan, karena dia merasa hawa di situ itu nggak enak banget. Tapi karena Anya sudah nggak bisa lagi nahan kencingnya itu, dia minta diantar buang air kecil. Dan disitulah kemudian Sultan yang mengantar Anya. Dan pada saat buang air kecil inilah, sekilas Anya itu sempat ngelihat ada sosok perempuan. Perempuan ini pakai busana seperti pengantin Jawa, lengkap dengan hiasan-hiasannya. Di bagian kening perempuan ini ada make up hitam tebal. Perempuan ini jalan menuju ke arah Anya, dan di setiap langkahnya, dia itu selalu menimbulkan suara. Ada semacam suara kerincing, kerincing. Nah, dari tatapan matanya, Anya yakin kalau perempuan ini berniat jahat ke Anya dan teman-temannya. Disitulah kemudian Anya ini berpikir, sebelum perempuan ini berbuat jahat ke dia dan juga ke teman-teman yang lain, Anya pun berusaha menghalau perempuan ini. Dia mengeluarkan jimatnya, yaitu tusuk konde emas ini. Dan secara cepat, Anya kemudian menancapkan tusuk konde itu ke tanah dan memandang tegas ke arah sosok perempuan itu. Dan tiba-tiba secara bersamaan sosok perempuan itu terlihat marah. Dia jalan agak cepat mendekat ke arah Anya dan langsung cepat-cepatan Anya ini ngajak Sultan kembali ke teman-temannya. Dan pas mereka ini sudah kembali ke rombongan, Anya itu masih mendengar suara gemerincing lonceng ini dengan jelas. Dan gemerincing lonceng ini semakin mendekat. Dan begitu semakin mendekat, Anya ngelihat sosok perempuan tadi ini sudah ada di dekat Anya. Saat itu juga sosok ini langsung menabrak Anya dengan keras. Setelah itu Anya nggak merasakan apa-apa lagi. Dia itu berada di sebuah keraton gaib yang sering dia kunjungi ketika Anya ini kerasukan. Di situ Anya merasa agak lumayan lama. Menurut Anya, dia ini biasanya cuma berada di keraton ini hanya beberapa menit. Tapi pada saat itu, Anya merasa hampir setengah jam lebih dia berada di situ. Dari sinilah semuanya terjawab. Jadi ketika Anya kerasukan, Aulia itu sempat ngelihat wajah Anya ini agak berubah. Tiba-tiba muncul wajah perempuan yang make up-nya itu kayak pengantin Jawa, lengkap dengan riasan di kening berwarna hitam tebal. Selain itu juga Aulia ini jadi paham. Ternyata ketika Anya berada di dalam tenda yang waktu itu dia tidur dari sore sampai pagi, kemungkinan besarnya Anya waktu itu masih kerasukan. Dan dia merasakan dia masih berada di keraton gaib itu. Terus kemudian Anya ini melanjutkan ceritanya. Dia cerita kenapa tadi dia sempat gak ketemu teman-temannya ketika turun dan ketika dalam keadaan hujan itu. Yang Anya dan Sultan rasakan, tiba-tiba pas hujan ini turun, kabut itu jadi tebal. Pandangan mereka itu sudah benar-benar terbatas. Bahkan Anya sudah gak bisa ngelihat lagi wajah Sultan. Mereka akhirnya turun itu secara gandengan tangan. Kejadian kabut tebal dan hujan deras ini itu terjadi beberapa detik. Nggak lama setelah itu Anya sudah kembali lagi berada di keraton gaib. Apa yang dialami Sultan waktu itu tentu berbeda dengan Anya. Jadi ketika Anya merasa dia berada di keraton gaib, Sultan waktu itu melihat Anya ini kerasukan lagi. Sosok yang merasuk ke Anya ini ngomong ke Sultan, "Kancamu iki ra iso mulih.
bocah iki kudu dadi abdi dalem ning keratonku. Dan pada momen-momen itulah Sultan sudah nggak bisa ngapa-ngapain. Bahkan dia nggak bisa menjawab pertanyaan dari sosok yang merasuki Anya. Sultan ini memang lama tinggal di Surabaya, tapi dia belum benar-benar fasih berbahasa Jawa. Jadi waktu itu Sultan ini cuma bisa diem, dan dia terus menunggu sampai Anya benar-benar lepas dari kerasukannya. Nah, kira-kira berjam-jam itu Sultan menunggu Anya yang lagi kerasukan. Dia juga nggak bisa gimana cara menyadarkan Anya dari kerasukan. Belum lagi di situ Sultan harus menahan dingin karena hujan yang turun dengan derasnya. Dan anehnya, nggak ada satupun orang yang lewat, nggak ada pendaki yang lewat di situ. Padahal Sultan ini nggak kemana-mana. Dia nggak beranjak sedikit pun dari tempat itu. Dan ketika Jalu dan teman-teman mencari keberadaan Sultan, sama sekali kok mereka ini nggak bisa melihat Sultan dan Anya. Ketika Sultan terus menunggu dengan sabar, sampai Anya tersadar dari kerasukannya itu, beberapa kali Sultan ini sempat mendengar ada suara gemerincing lonceng. Suara itu kadang mendekat, kadang menjauh, seperti itu terus. Dan ketika Anya sadar dari kesurupannya, Sultan pun lega. Tapi ternyata di situ kaki Anya ini masih terasa berat. Katanya ada yang gandoli Anya supaya dia nggak bisa keluar dari lokasi gunung itu. Singkatnya, setelah Anya ini sadar waktu itu, masih dalam keadaan hujan turun dengan deras, Anya ini langsung ngajak Sultan ke lokasi di mana Anya sempat menancapkan tusuk kondenya itu. Anya sadar yang dilakukannya itu salah. Dan jatuhnya malah membuat penunggu gunung ini nggak terima. Dengan Anya menancapkan tusuk konde emas itu, Anya seolah mengirim sinyal tantangan kepada para penunggu gunung. Dan setelah Anya menarik kembali tusuk konde itu, dia bergegas turun. Dan akhirnya mereka berdua bertemu dengan teman-teman yang lain. Nah, dari peristiwa inilah Anya kemudian minta maaf ke semua teman-temannya. Dia mengaku dia salah. Dan tidak seharusnya dia melakukan itu. Dia juga minta maaf atas sikapnya yang masih terlihat kekanak-kanakan. Dan setelah Anya minta maaf, semua yang ada di sana memaafkan Anya dengan ikhlas. Bagaimanapun juga selalu ada hikmah di balik sebuah peristiwa. Dan dengan ini Anya jujur kalau dia memang nggak cocok dengan olahraga naik gunung. Anya merasa kegiatan naik gunung itu sangat berat baginya. Dan dia pastikan dia nggak akan mau lagi diajak naik gunung. Setelahnya, mereka pun akhirnya melanjutkan perjalanan pulang ke Surabaya, dan kabar terakhir dari Anya ini, dia sudah nggak melanjutkan hubungan dengan Sultan. Sempat waktu itu Sultan nggak mau ketemu dengan teman-teman yang lain setelah putus dengan Anya itu, tapi kira-kira 3 bulan setelahnya, Sultan muncul lagi di tongkrongan. Dan sampai cerita ini dibagikan oleh Aulia kepada Kembara Sunyi, mereka semua masih aktif naik gunung, dan persahabatan mereka pun juga masih terjalin sampai hari ini. Dan kisah inilah teman-teman yang dibagikan oleh Aulia di Kembara Sunyi. Semoga kisah ini bisa kita ambil hikmah dan bisa kita ambil pelajaran di dalamnya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.